على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Tambahan untuk saya di dalam segala kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu sebagai rehat, sebagai istirahat untuk saya dari segala macam kejelekan, dari segala macam keburukan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa kadzalika qauluh, demikian pula doa beliau yang lain, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu lah yang saya harapkan. Fala takiluni ila nafsi torfata ain. Maka janganlah engkau serahkan diri saya kepada diri saya sendiri sekejap mata pun. Kita terlalu lemah untuk apa? Disuruh mengurusi rezeki sendiri, keselamatan sendiri, dan seterusnya. Semoga Allah yang mengurusi terus untuk kita dan membimbing kita, bukan diserahkan pada diri sendiri. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah untuk saya urusan saya semuanya. Sya'an itu adalah urusan yang penting. La ilaha illa ant, tiada sesembahan yang benar kecuali engkau. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Bakrah. Tayyib. Dan memang hadisnya Hasan li ghairi yang rajih. Fa idza lahajal abdu bihadad du'a, maka apabila sang hamba itu terus-menerus lahaja, yaitu apa? Mengulang-ulang dengan doa ini, alladzi fihi salahu mustaqbalih, yang mana di dalam doa itu ada kebaikan masa depan dia, ad-dini wa dunyawi, yang bersifat keagamaan dan juga yang bersifat keduniaan, biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Bukan dia doa di sini hatinya di pasar, tapi betul-betul apa itu? Fokus, konsentrasi dengan apa yang dia ucapkan. Wa niyatin shadiqah, dan niat yang jujur, penuh dengan apa? Kepercayaan pada Allah. Ma'ajtihadihi fima yuhaqqiqu dzalik, disertai dengan kesungguhan dia di dalam merealisasi isi doanya tadi, memang ada usaha. Haqqaqallahu lahu ma da'ah, maka Allah akan merealisasikan untuk dia apa yang dia doakan tadi. Wa rajahu wa amilalah, dan apa yang dia harapkan dan apa yang dia kerjakan untuk itu. Allah tidak akan menyanyiakan usaha dia. Wanqalaba hammuhu farahan wa surura, dan kesedihan dia, kegundahan dia akan berubah menjadi kegembiraan dan keceriaan. Fasal al-ashir wa min anfa'il asbabi li zawalil qalqi wal humum. Yang ke-10, termasuk sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegoncangan dan kegundahan. Idza hasala 'alal 'abdi syai'un minan nakabat, apabila terjadi pada sang hamba sedikit saja dari malapetaka, bagaimana langkahnya? An yas'a fi takhfifiha, yaitu dia berusaha untuk meringankan malapetaka tadi. Bi an yuqaddira aswa al-ihtimalat, yaitu dengan cara apa? Dia memperkirakan kemungkinan yang paling buruk. Allati yantahi ilaihal amr, yang mana urusan ini akan sampai kepadanya. Diperkirakan ini kemungkinan terburuk apa? Kemungkinan terburuk begini, kemudian apa? Kita cari jawabannya dan kita cari bagaimana cara menghadapinya kalau itu terjadi. Wa yuwattina ala dzalika nafsah, dan dengan itu jiwanya itu dikokohkan untuk apa? Menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Jiwanya dipersiapkan untuk itu. Fa idza fa'ala dzalika falyas'a ila takhfifi ma yumkinu takhfifuh. Maka apabila dia telah memperkirakan itu, dia perkirakan kemungkinan paling buruk kalau ini terjadi, maka demikian. Maka hendaknya dia berusaha untuk meringankan apa yang mungkin untuk diringankan. Boleh jadi banjir bah itu tidak akan mendatangkan bahaya apa-apa. Tapi kalau dia sudah persiapkan, kemungkinan terburuk adalah begini, maka saya ikat baik-baik barang ini, saya selamatkan baik-baik kertas-kertas yang berharga ini di atas ini, atau kita pindahkan ke kerabat kita yang ada di puncak gunung dan sebagainya. Kemungkinan terburuk dia dipikirkan kemudian ditempuh. Tayyib. Kalau yang terjadi adalah perkara yang ringan, dia nggak rugi. Kalau terjadi perkara yang paling buruk tadi, maka dia sudah siap-siap. Tayyib. Kemudian apa? Ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan, yang mungkin bagi dia untuk apa? Untuk diringankan semampu mungkin. Fabihadat tautin, maka dengan pemantapan jiwa seperti ini,
Wa bihadza sa'yin nafi', dan dengan usaha yang bermanfaat ini tazulu humumuhu wa ghumumuh, akan menjadi hilanglah kegundahan dan kegelisahan dirinya karena dia telah siap dengan perkara yang paling buruk sekalipun. Wa yakunu badlu dzalika sa'yi fi jalbil manafi', dan jadilah yaitu usaha dia untuk badl, yaitu mencurahkan kerja keras tadi di dalam mendatangkan manfaat-manfaat. Nggak tahu ini apa ini, sepertinya ada kata-kata yang salah ya. Sepertinya dalnya itu ya. Wa fi daf'il madar, fi harusnya. Dan di dalam apa? Menolak bahaya-bahaya tadi, al-maisurati lil abd, yang telah dimudahkan untuk apa? Hamba. Karena apa? Dia telah berusaha untuk apa? Mempersiapkan kemungkinan yang paling buruknya, menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Wa fi daf'i. Fa idza halat bihi asbabul khauf, maka apabila betul-betul turun kepadanya, datang kepadanya sebab-sebab ketakutan tadi, wa asbabul asqam, dan sebab-sebab datangnya penyakit, wa asbabul faqr, sebab-sebab kefakiran, wal adam, dan sebab-sebab kehilangan sesuatu. Adam apa ini? Lima yuhibbuhu minal mahbubat, hilangnya perkara-perkara yang dia cintai, al mutanawwi'ah, yang beraneka ragam. Fal yatalaqqa dzalika bi tama'ninatin wa tautinin lin nafsi 'alaiha, maka hendaknya dia menyambut itu semua dengan ketenangan dan dengan apa? Kemantapan jiwa terhadap musibah tadi. Kenapa? Dia telah memperkirakan apa yang paling buruknya kalau ini terjadi. Bal ala asyaddi ma yumkinu minha, bahkan apa? Dia tentram untuk menghadapi perkara yang paling buruk yang mungkin itu terjadi. Fa inna tautinan nafsi ala ihtimalil makarih, karena apa? Yaitu pemantapan jiwa, yaitu persiapan jiwa untuk menanggung atau memikul perkara-perkara yang dibenci tadi, untuk memikul musibah-musibah, yuhawwinuha, upaya ini akan meringankan jiwa. Wa yuzilu, akan apa? Meringankan musibah tadi. Wa yuzilu syiddataha, dan akan menghilangkan kekerasannya. Kerasnya musibah telah apa? Menjadi hilang karena jiwanya telah siap. Wa khususan idza ashghala nafsahu bimudafa'atiha, khususnya apabila dia menyibukkan jiwanya dengan apa? Dengan menolak musibah-musibah tadi. Jiwanya disibukkan untuk apa? Merancang dan mempersiapkan langkah-langkah menolak musibah tadi atau menolak kekerasan musibah tadi. Bihasabi maqduri, sesuai dengan kadar yang dia mampu, tidak perlu apa? Tidak perlu melebihi batas, tidak perlu melebihi kemampuan. Fayajtami'u fi haqqihi tautinun nafsi ma'as sa'yin nafi', maka akan terkumpullah pada dirinya apa itu? Persiapan jiwa disertai dengan apa? Usaha yang bermanfaat, alladzi yashghalu anil ihtimami bil masaib, yang akan menyibukkan dirinya. Enggak perlu Syekh mengatakan asyghala. Kenapa? Karena syaghala dia adalah apa? Lazim dan mutaaddi. Sebagaimana dijelaskan oleh apa? Imam Nawawi. Maka tidak perlu kita mengatakan yushghilu, tapi yashghalu. Menyibukkan dirinya dari apa? Terlalu memikirkan masalah musibah-musibah. Yang dipentingkan adalah apa? Bagaimana langkahnya, itu lebih bagus. Wa yujahidu nafsahu ala tajdidi quwwatil muqawamah, dan dia memerangi dirinya untuk apa? Untuk memperbaharui kekuatan kemampuan untuk menangkal, kemampuan untuk menghadapi lil makarih, musibah-musibah tadi. Kuatkan jiwa dia. Ma'atimatihi fi dzalika 'ala Allah, disertai apa? Yaitu dia bersandar kepada Allah di dalam usaha-usaha tadi. Wa husni tsiqati bih, dan bagusnya rasa percaya kepada Allah. Wala raiba anna li hadhil umuri faidataha al-udma, dan tiada keraguan bahwasanya apa? Perkara-perkara ini memiliki apa itu? Faedah-faedah, memiliki faedah yang paling agung. Fi husuli sururi wan syirahis sudur, berupa apa? Dihasilkannya kebahagiaan, kegembiraan dan kelapangan dada. Ma'ama yu'ammiluhul abdu, disertai dengan apa yang diharapkan oleh hamba tadi. Berupa apa? Minas sawabil ajili wal ajil, berupa pahala yang disegerakan di dunia dan yang diakhirkan di akhirat. Wa hadza musyahadun mujarrab, dan metode ini telah kita saksikan dan telah kita coba. Wa waqa'i'uhu mimman jarrabahu katsiratun jidda, dan kejadian-kejadian itu bagi orang yang telah mencobanya itu banyak sekali. Maksudnya hasilnya telah kita coba dan hasilnya sangat bagus dan contohnya banyak. Faslun,
Al-hadiyata asyraf. As-sababul hadiyah asyar, sebab yang ke-11, wa min a'dhamil ilajati li amradil qalbil asabiyah, termasuk obat yang paling besar untuk apa? Untuk mengobati penyakit-penyakit hati al-asabiyah yang sifatnya adalah syaraf. Wal wa aidan lil amradil badaniyah, bahkan juga apa? Untuk penyakit-penyakit yang bersifat jasmaniyah. Kalau tadi syaraf, sekarang badan. Quwwatul qalbi wa adamun iza'iji, al-inzi'aji, yaitu kuatnya hati dan tidak tergoncangnya dia, tidak terkejutnya dia. Wan fi'alih, dan tidak dia itu bersikap reaktif. Infial yaitu apa? Langsung bereaksi. Enggak, tapi apa? Tenang dulu. Lil auhamil wal khayalat, langsung bereaksi kepada apa? Kepada persangkaan-persangkaan dan hayalan-hayalan. Allati tajlibuhal afkarus sayyi'ah, yang mana itu tadi dihasilkan oleh pikiran-pikiran yang buruk. Langsung apa? Langsung bereaksi dengan reaksi yang tidak layak. Wal ghadabi wat tashawwush, harusnya itu tadi titik berarti. Wal ghadabu wat tashawwushu minal asbabil mu'limah. Sementara kemarahan dan tasyawwush yaitu apa? Kekacauan pikiran itu termasuk sebab yang akan menyakitkan dirinya sendiri. Wa min tawaqqu'i hudusil makarih wa zawalil mahab. Enggak tahu ini berarti sebelumnya itu titik atau koma ya. Baik. Wa min tawaqqu' yaitu apa? Kekhawatiran terjadinya musibah tadi dan hilangnya orang yang dia cintai, orang atau perkara-perkara yang dia cintai. Baik. Dan perkara ini akan apa? Auqa'ahu dzalika fil humumi wal ghumum. Maka yang demikian itu akan menjatuhkan, akan menjerumuskan dia ke dalam kegundahan dan kegelisahan. Wal amradil qalbiyati wal badaniyah, dan penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Walin hiyaril asabi, akan menjerumuskan dia ke dalam kelemahan syaraf. Syaraf dia akan mulai lemah, bukan syaraf yang kuat. Alladzi lahu atharuhus sayyi'ah, yang mana dia akan memiliki kesan yang buruk, akan memiliki apa? Pengaruh yang jelek. Allati qad syahadan nasu madarrahal katsirah, yang mana orang-orang telah menyaksikan bahaya-bahaya yang banyak dari perkara ini. Kalau dia nggak tenang maka malah akan merugikan. Baik. Kemudian as-saniyah asyar, sebab yang ke-12, wa ma ta'tamadal qalbu 'ala Allah, dan bila mana, yaitu kapan saja hati itu bersandar kepada Allah, wa tawakkala alaih, dan bergantung kepada Allah, walam yastaslim lil auham, dan dia tidak menyerah kepada persangkaan-persangkaan, wala malakathul khayalatus sayyi'ah, dan dia tidak dikuasai oleh hayalan-hayalan yang buruk, wa wasiqa billah, dan dia percaya pada Allah, wa tami'a fi fadlih, dan dia berharap akan apa? Karunia Allah. Indafa'at anhu bidzalika al-humumu wal ghumum, dengan itu akan tertolaklah dari dirinya kegundahan dan kegelisahan. Wazalat anhu katsirun minal asqamil badaniyati wal qalbiyah, dan akan hilang darinya banyaknya penyakit-penyakit badan dan penyakit-penyakit hati. Wa hasala lil qalbi minal quwwati wal insyirahi was surur, dan hatinya akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kelapangan dan kegembiraan, ma la yumkinu ta'biru anhu, yang tidak mungkin untuk ini digambarkan. Fakam muliatil mustashfayatu min mardal auhami wal khayalatil fasidah. Alangkah banyaknya rumah sakit, hospital-hospital yang dipenuhi oleh apa? Orang-orang yang sakit karena apa? Hayalan-hayalan dia sendiri, atau yaitu auham, yaitu persangkaan-persangkaan, yaitu banyak orang kena penyakit syaraf. Tayyib. Al-fasidah, yang hayalan-hayalan yang rusak, semuanya adalah hasil dari apa? Fata morgana di pikiran dia sendiri. Wa kam assarat hadhil umuru ala qulubi katsirin minal aqwiya, dan alangkah banyaknya, yaitu apa? Perkara-perkara seperti ini memberikan kesan, memberikan pengaruh kepada hati dari orang-orang yang kuat. Banyak orang-orang yang hatinya kuat ternyata apa? Terkesan oleh hayalan-hayalan yang sebenarnya adalah sekedar hayalan itu tadi. Fadlan anid du'afa, lebih-lebih orang yang hatinya lemah, mudah sekali untuk apa? Mengalami hayalan ini dan seterusnya. Wa kam adat ilal humqi wal junun, dan alangkah banyaknya hayalan-hayalan dan persangkaan tadi menyebabkan orang itu melakukan ketololan atau bahkan jadi gila.
Wal mu'afa man afahullah. Sementara orang yang terselamatkan adalah orang yang diselamatkan oleh Allah wa waffaqahu li jihadi nafsih. Dan Allah kasih dia taufik untuk memerangi dirinya sendiri li tahsilil asbabin nafi'ah, untuk menghasilkan sebab-sebab yang bermanfaat al muqawwiyati lil qalb, yang menguatkan hati, ad-dafi'ati li qalqih, yang menolak kegoncangan hati. Qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dirinya. Maka Allah yang akan apa? Memenuhi segala keperluan dirinya. Ay kafihi jami'a ma yahummuhu min amri dinihi wa dunyah. Yaitu Allah yang akan mencukupi dirinya terhadap apa itu? Seluruh perkara yang menyusahkan dirinya. Perkara yang sedang menyibukkan hatinya. Berupa apa? Urusan agamanya dan juga urusan dunianya. Allah yang akan mencukupi dia asalkan dia tawakal pada Allah. Dan tawakal ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Intinya apa? Langkah pertama percaya pada Allah dulu. Tayyib. Fal mutawakkilu 'ala Allah qawiyul qalb. Maka orang yang bersandar kepada Allah, hatinya itu akan kuat. La tu'assir fihil auham. Yaitu apa? Persangkaan-persangkaan tidak akan berkesan pada dirinya. Wala tuz'ijuhul hawadith. Dan kejadian-kejadian itu tidak akan menggoncangkan dirinya, tidak akan mengejutkan dirinya, hatinya siap. Li'ilmihi anna dzalika min dha'fin nafs, karena dia tahu bahwasanya kegoncangan-kegoncangan macam tadi dan juga apa? Keterkejutan macam tadi itu adalah dari kelemahan jiwa. Tayyib. Wa minal khawari wal khauf, dan karena apa? Khawar. Khawar ini adalah apa? Rasa takut. Wal khauf yaitu rasa gentar, ini hampir sama. Alladzi la haqiqatalah, yang mana itu sebenarnya tidak ada hakikat. Banyak perkara yang kita takutkan padahal sebenarnya dia tidak ada hakikatnya. Wa ya'lamu ma'adzalika annallaha qad takaffala liman tawakkala alaih. Dan hendaknya dia tahu, dan dia tahu orang yang hatinya kuat itu, orang yang mukmin yang tawakal pada Allah, dia tahu bersamaan dengan ini semua bahwasanya Allah telah menjamin bagi orang yang bersandar kepadanya bil kifayatit tammah. Dengan apa? Dengan pencukupan yang sempurna. Semakin sempurna tawakal dia, maka kecukupan pun akan sempurna. Taib. Dan ini akan dibahas di dalam masalah balaghah, tapi ini nggak perlu dibahas sekarang. Masalah apa itu? Perkara yang sempurna, maka apa? Amalan sempurna akan dibalas dengan pahala yang sempurna. Kalau amalannya kurang, maka apa? Pahalanya pun kurang. Fa yasiqu billah wa yatma'innu liwa'dih. Maka dia percaya kepada Allah dan dia merasa tenang dengan janji Allah. Fayazulu hammuhu wa qalquh, sehingga hilanglah kegundahan dan kegoncangan dirinya. Wa yatabaddalu usruhu yusra, dan kesulitan dia akan berubah menjadi kemudahan, menjadi kesenangan. Wa tarahuhu farahan, dan kesedihan dia akan berubah menjadi kegembiraan. Wa khaufuhu amna, rasa takut dia akan berubah menjadi rasa aman. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Wa an yatafaddala alaina biquwwatil qalb, dan agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia dengan apa? Kekuatan hati. Wa sabatih, dan kekokohan hati. Wa bitawakkulil kamil, dan memberikan kepada kita apa? Rasa tawakal yang sempurna. Ini adalah karunia Allah memang. Alladzi takaffalallahu li ahlihi bikulli khair, yang Allah Ta'ala telah menjamin orang yang bertawakal tadi dengan apa? Segala kebaikan. Wa daf'i kulli makruhin wa dhair, dan tertolaknya segala perkara yang tidak disukai dan segala mara bahaya. Fasal as-salisa asyar, sebab yang ke-13, wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yafruqu mu'minun mu'minah. Nah, sekarang kebahagiaan faktor lain, dan ini penting. Jayid. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak layak dan tidak boleh membenci seorang mukminah, yaitu istri dia misalkan. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia benci dari istrinya itu sebuah akhlak, dia akan apa? Gembira, dia akan rela dari istrinya tadi apa? Akhlak yang lain. Jangan kita terlalu istilahnya perfeksionis. Ingin yang sempurna. Kalau ingin sempurna nggak ada, kita nggak akan dapat itu. Setiap orang pasti punya kelemahan. Kalau kita ingin sempurna, kita sendiri nggak sempurna. Gimana kita mengharapkan istri kita sempurna? Tapi apa? Hendaknya kita menghibur diri. Oh, dia masih punya kebaikan yang banyak. Mungkin dia kurang cantik, tapi apa? Akhlak dia baik. Mungkin rambutnya tidak lurus, tapi apa? Jiwanya lurus. Istilahnya hibur diri dengan yang baik-baik. Kalau selalu mikir, oh tetangga saya lebih cantik, ya sudah. Kita akan apa? Kita akan sedih sendiri.
Akhirnya nggak dapat tetangga, tapi apa? Nanti periuk-periuk di rumah akan pecah. Akhirnya apa? Musibah. Taib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Taib, faidatani azimatan. Di dalam hadis Nabi ini ada dua faedah yang agung. Ihdahuma al-irsyadu ila muamalati zaujati wal qaribi was sahibi wal muamil. Bimbingan untuk apa? Kita mempergauli istri kita, mempergauli sanak kerabat kita, mempergauli sahabat kita, mempergauli muamil, yaitu orang yang memang sedang transaksi dengan kita. Apa itu? Wa kulli man bainaka wa bainahu alaqatun wattisal. Dan setiap orang yang memiliki apa? Memiliki hubungan dan relasi dengan kita. Wa annahu yambaghi an tuwattina nafsaka ala, dan hendaknya engkau menyiapkan jiwamu untuk apa? Ala annahu labudda ayyakuna fihi aib au naqs. Pasti setiap orang tadi yang punya hubungan dan relasi dengan kita itu punya kekurangan, punya aib. Au amrin takrahu. Au amrun takrahu, perkara yang engkau tidak suka. Fa idza wajadta dzalik, kalau engkau mendapatkan itu, memang saudaramu memang seperti itu. Fa qarin baina hadza wa baina ma yajibu alaik. Maka bandingkan antara itu dan perkara yang memang jadi kewajiban dirimu. Au yang bagi laka, atau perkara yang memang harus untuk engkau miliki. Apa itu? Min quwwatil ittisali wal ibqa alal mahabbah. Yaitu berupa kekuatan hubungan dan apa itu? Al ibqa, yaitu pelestarian, pengekalan dari rasa cinta. Layak enggak untuk kita lanjutkan hubungan dengan dia? Oh, kebaikan dia masih banyak. Mungkin dia agak pelupa, tapi apa? Dia orangnya jujur. Tinggal apa? Diperbaiki sikit-sikit. Mungkin dia tidak terlalu pandai, tetapi apa? Dia sebenarnya amanah. Tinggal diperbaiki sikit-sikit. Kalau memang kebaikannya lebih banyak, jangan kita putuskan hubungan. Boleh jadi penggantinya akan sulit kita cari yang lebih baik itu. Baik. Istilahnya selama masih mungkin untuk kita lihat kebaikan dia lebih banyak untuk melanjutkan hubungan. Bukan berarti ini muwazanahnya orang-orang sururi, tapi apa? Ini untuk menjalin hubungan dengan istri, menjalin hubungan dengan kerabat. Selama kebaikan dia itu lebih banyak, lebih dominan dan lebih banyak faedahnya, maka apa? Jangan kita kemudian karena kesalahan dikit kemudian kita buang. Enggak ada orang yang sempurna. Ini bukan perkara manhaji, ini untuk apa? Untuk kebahagiaan kehidupan sehari-hari. Tayyib. Bitadzakuri ma fihi minal mahasin, dengan cara kita mengingat kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Wal maqasidil khassati wal ammah, berupa apa? Tujuan-tujuan khusus dan umum. Secara umum apa? Secara kemaslahatan umum dia lebih berfaedah, maka apa? Jangan kita buang. Demikian pula bahkan apa? Hubungan kita dalam masalah baiat dengan kepala negara. Kalau setiap kekurangan sedikit langsung kita buang, langsung kita demonstrasi, langsung kita jatuhkan, kita cari yang lain. 100 orang yang kita naikkan, semuanya tidak ada yang sempurna karena mereka bukan nabi. Sebagaimana kita bukan nabi, pemerintah kita bukan nabi. Apalagi pemerintah kita ini adalah apa? Di negara manapun itu adalah hasil dari keadaan umat. Kalau umatnya sendiri tidak baik, jangan harap memiliki apa? Pemimpin yang lebih baik dari mereka. Pemimpin adalah pencerminan dari rakyat sendiri. Kita mengharapkan pemerintah jujur, sementara di pasar-pasar rakyat kita sendiri apa? Tidak jujur dalam timbangan, tidak jujur dalam harga, tidak jujur dalam quality. Gimana kita mengharapkan pemerintah kita lebih baik? Pemerintah kita adalah apa? Adalah hasil muamalah kita kepada Allah itu sendiri. Sebagaimana kita muamalah kepada Allah, seperti itu pula Allah akan muamalah kepada kita. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri di dalam masalah ini. Baik, dan itu adalah cerminan dari apa? Amalan kita sendiri. Baik. Maka apa? Selama pemerintah kita masih punya kebaikan, maka jangan kemudian kita jatuh-jatuhkan. Dan kebaikan yang mendasar adalah apa? Dia masih muslim, masih sholat, dan seterusnya. Alhamdulillah masih apa? Kita masih di dalam keamanan, masih di dalam apa? Darah tidak tertumpah, kemudian keamanan juga masih terjaga. Kalau kita di zaman Hajjaj bin Yusuf, kita sekedar sholat saja kita akan ketakutan. Betul-betul banyak pembunuhan di mana-mana. Ini sekedar apa? Misalkan kekurangan ini, kekurangan itu. Sementara Hajjaj bin Yusuf, para ulama pun dibunuhi oleh dia. Boleh jadi apa? Keadaan lebih menakutkan lagi dan seterusnya. Maka kita syukuri yang ada, kita perbaiki kekurangan yang ada, maka akan lebih baik hasilnya. Dengan cara syar'i, bukan dengan cara apa? Bongkar pasang. Enggak ada hasil yang lebih baik kalau hasilnya tidak ikut syariat. Kemudian apa? Beliau mengatakan wa bihadzal ighdha anil masawi, dengan cara kita menutup mata dari kekurangan-kekurangan dari istri kita atau relasi kita, menutup mata dalam maksud yang tadi itu. Bukan masalah manhaji, tapi apa? Kita ingat, oh dia masih lebih baik. Tidak selalu kesalahan itu menyebabkan kita cerai dia. Cari istri sempurna enggak ada. Nanti di surga. Sebagaimana apa? Istri kita kalau cari suami yang sempurna enggak ada.
cari di surga nanti. Maka apa? Masing-masing memperhatikan kekurangan dan kelebihan yang ada, kemudian apa? Diperbaiki bersama-sama. Taib. Wa mulahadzatil mahasin, dengan cara apa? Kita perhatikan kebaikan-kebaikan dia. Nah, dengan cara ini tadumus suhbatu walittisal. Dengan ini akan menjadi kekallah persahabatan dan hubungan. Wa tatimur rahatu wa tahsululak. Dan akan menjadi apa? Sempurnalah ketentraman hati dan engkau akan mendapatkan itu. Nah, ini terutama apa? Sebagian pemuda sampai usia 45 tahun nggak nikah. Dengan alasan apa? Saya lihat setiap wanita punya kekurangan. Kalau cari yang sempurna, beli boneka sana. Boneka nggak akan buat kita marah. Tapi tetap akan ada kekurangan, nggak mampu diajak bicara, nggak mampu diajak untuk apa gembira, nggak mampu diajak untuk apa, untuk marah bersama dan seterusnya, nggak nikmat hidup kalau nggak ada apa, kalau nggak ada kesedihan, kalau tidak ada istilahnya bengang sikit-sikit, hidup nggak akan nikmat itu. Makanya manusia sendiri apa, walaupun manis itu mereka sukai, ternyata mereka tetap apa, cari sambal belacan, aneh kan manusia itu, tetap cari mana yang pahit, cari mana yang masin, nggak selalu manis. Taib. Dan ini adalah apa? Romantika hidup, kita ingat baik-baik semuanya ada kekurangan dan juga ada kebaikan. Ini dalam masalah apa itu? Masalah keduniaan, dalam kebahagiaan, bukan masalah manhaj. Taib. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, wahia zawalul hammi wal qalq. Yaitu dari hadis tadi kita akan mendapatkan apa? Hilangnya kegundahan dan kegoncangan hati. Wa baqaus sofa, dan apa itu? Kelestarian sofa, yaitu apa? Kejernihan hati. Kalau setiap hari kita selalu apa? Menghadapi istri kita dengan apa? Kecurigaan, menghadapi teman kita dengan apa? Jiwa permusuhan, maka akan menjadi jelek hubungan. Wal mudawamatu alal qiyami bil huquqil wajibah, dan akan apa? Akan menjadi kekallah mudawamah, yaitu apa? Terus menerus ada apa? Ada pelaksanaan, ada pemenuhan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Wal mustahabbah, juga apa? Hak-hak yang dianjurkan, digalakkan untuk dikerjakan, disukai. Wa husulur rahati bainat tarafain, dan dihasilkan ketentraman jiwa di antara kedua belah pihak. Tidak selalu apa? Bengang satu sama lain, tidak selalu kecewa satu sama lain. Ingat, oh dia masih lebih baik dan masih banyak kebaikan dan seterusnya. Dan memang dia bukan malaikat, kita hibur diri seperti itu. Dan dia bukan bidadari, tapi nggak apa, bidadari kita, bidadari dunia, dan seterusnya. Taib. Dengan ini kita apa? Akan mendapatkan ketentraman. Taib. Wa mallam yastarsyid bihadzal ladzi dzakarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa tidak mengambil bimbingan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal akasal qadiyah, bahkan dia membalik keadaan, selalu mengingat kesalahan dan melupakan kebaikan. Falahadul masawi, selalu apa? Memperhatikan kesalahan, kejelekan-kejelekan. Wa amiya anil mahasin, dan membutakan diri, buta terhadap kebaikan-kebaikan. Fala budda an yaklak, pasti hatinya akan goncang. Wala budda an yatakaddar ma bainahu wa baina man yattasilu bih, dan pasti akan menjadi keruh. Apa itu? Hubungan antara dirinya dengan orang tersebut. Minal mahabbah, keruh rasa cintanya. Wa yataqatta'u katsirun minal huquq, akhirnya hak-hak menjadi apa? Banyak hak yang akan terputus. Enggak lagi apa? Yang ini melayani yang itu, enggak lagi ini kemudian memenuhi hak orang yang itu. Semuanya serba kecewa, semuanya serba benci, dendam, dan seterusnya. Allati ala kullin minhumal muhafadzatu alaiha, yang mana setiap orang dari kedua belah pihak itu memiliki kewajiban untuk memelihara hak-hak tadi. Wa katsirun minan nas dawil himamil aliyah, dan banyak sekali orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Yuwattinuna anfusahum inda wuqu'il kawarith, mereka telah mempersiapkan jiwa mereka ketika apa? Terjadinya bencana-bencana besar, kawarith, musibah malapetaka yang besar. Wal mus'ijat, dan apa itu? Perkara-perkara yang mengejutkan. Mempersiapkan diri untuk apa? Ala sabri wat tama'ninah, untuk apa? Untuk sabar dan tetap tentram hatinya. Ini bagus, tapi apa? Jangan lupa, lakin indal umurit tafihatil basitah yaklakun. Tapi untuk perkara yang remeh, untuk perkara yang sederhana, ternyata mereka guncang. Mereka siap menghadapi ini, menghadapi itu, perang ini, perang itu. Tapi ada case sedikit di dalam bilik, dia sudah pening. Nah, ini enggak layak. Sebagaimana dia siap untuk perkara yang besar, dia siap juga untuk perkara yang kecil. Wa yatakaddaru sofa, akhirnya apa? Keruhlah kejernihan hubungan.
Wasababu fi hada, sebab dari kejadian ini apa? Annahum watanu nufusahum indal umuril kibar. Mereka mempersiapkan jiwa mereka untuk menghadapi perkara-perkara yang besar, wa tarakuha indal umuri shighar. Tapi mereka membiarkan jiwa mereka, yaitu tidak mempersiapkan jiwa untuk apa? Menghadapi perkara-perkara kecil. Fa darrathum, maka akhirnya perkara yang kecil ini membahayakan mereka. Wa atharat fi rahatihim, dan akhirnya apa? Memberikan kesan di dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan mereka. Berapa banyak kepala-kepala negara atau apa? Para bangsawan yang hebat di dalam apa? Medan laga, dalam medan pemerintahan, tapi ternyata apa? Dia gagal di dalam masalah rumah tangga. Nah, ini tentunya apa? Menyedihkan, kasihan. Baik, fal hazim yuwattinu nafsahu alal umuril qalilati wal kabirah. Maka orang yang memiliki tekad yang kuat, dia akan mempersiapkan jiwanya untuk menghadapi perkara yang kecil dan juga perkara yang besar. Wa yas'alullahal i'anata 'alaiha, dan dia mohon kepada Allah pertolongan untuk menghadapi itu. Memang hanya Allah yang mampu menguatkan jiwa kita. Wa alla yakilahu ila nafsihi tarfata ain. Mohon agar jangan sampai Allah menyerahkan diri kita pada diri kita sendiri. Menyerahkan jiwa kita pada diri kita sendiri sekejap mata pun. Fa inda dzalika yashulu alaihi shaghir, maka ketika itulah perkara kecil akan ringan bagi dia. Kama sahula alaihil kabir, sebagaimana ringan pula bagi dia perkara yang besar. Wa yabqa mutma'innan nafs, sehingga tetaplah dia itu orang yang jiwanya tentram, sakinal qalb, hatinya itu tenang, mustarihan, yaitu apa? Jiwanya itu rehat, jiwanya itu sama ya, tenang, tentram. Tayyib, fasal Ar-Rabi' Asyar, perkara yang ke-14, al-aqilu ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatus sa'adah. Orang yang berakal, dia tahu bahwasanya kehidupan dia yang benar adalah kehidupan yang berbahagia, wa tama'ninah, kehidupan yang apa itu? Tentram. Tayyib, ini masuk dalam istilah apa itu? Idhafatul masdar ilal na'at, idhafatu al-man'ut ilan na'at. Aslinya adalah al-hayah as-sa'idah. Tapi ini adalah polanya adalah idhofah. Maknanya sama, yaitu apa? Kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tentram. Wa annaha qasiratun jidda, dan sebenarnya kehidupan dia ini adalah kehidupan yang pendek sekali. Kehidupan dunia pendek. Fala yambaghi lahu an yuqassiraha bilham. Maka tidak layak hidup yang pendek ini kemudian diperpendek lagi dengan apa? Diisi dengan kegundahan-kegundahan, walistirsali ma'al aqdar, dan terus-menerus apa? Berjalan bersama kekeruhan. Hidup dia itu sudah sangat pendek, kalau ditambah dengan kesedihan, lebih pendek lagi kadar kegembiraannya. Tayyib. Fa inna dzalika dziddul hayati shahihah, karena cara yang semacam tadi itu berlawanan dengan kehidupan yang benar. Fayashihu bihayatih, maka dia itu menjadi apa? Merasa hidupnya itu mahal. Yasih artinya adalah apa? Menjadi pelit. An yadhaba katsirun minha nahaban lil humumi wal aqdar. Kalau dia tahu kadar hidup dia ini harusnya hidup bahagia dan itu pun pendek, maka kalau harus dikurangi lagi dengan masa-masa yang sedih, maka dia akan pelit. Dia nggak akan rela hidup dia itu apa? Akan hilang kebanyakannya dengan apa? Nahban. Menjadi apa? Menjadi bahan rompakan. Dirompak oleh apa? Lil humumi wal aqdar, kegundahan dan kekeruhan. Dia nggak akan rela hidupnya akan dihabiskan dengan kesedihan. Wala farqa fi hadza bainal barri wal fajir. Dalam masalah ini tidak ada perbezaan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Dia nggak akan rela hidupnya dipenuhi dengan kegundahan. Lakinnal mu'mina lahu minat tahaqquqi bihadzal wasfi al-hazzul awfar. Tetapi seorang yang mukmin di dalam merealisasikan sifat ini, kehidupan yang betul-betul hakiki, sejati dan bahagia itu memiliki bagian yang lebih banyak. Karena apa? Dia mohon pertolongan pada Allah. Wan nasibun nafi'. Dan memiliki bagian yang bermanfaat, al-ajilu wal ajil, yang disegerakan di dunia dan diakhirkan di akhirat. Al-khamisah asyar, yang ke-15, wa yambaghi aidan idza asabahu makruh, dan juga seharusnya jika dia tertimpa perkara yang tidak disukai, au khafa min, atau dia takut, dia khawatir dengan perkara tadi, an yuqarina baina baqiyatin ni'amil hasilati lahu diniyatan wa dunyawiyah, hendaknya dia menggandengkan atau membandingkan antara sisa-sisa nikmat yang dihasilkan untuk dia, nikmat yang bersifat keagamaan ataupun nikmat yang bersifat keduniaan, wa bainama asabahu min makruh,
Dibandingkan dengan apa? Musibah yang menimpa dirinya. Seperti yang dipraktekkan oleh siapa? Eh, Dipraktekkan oleh Hisham bin Urwah. Atasnya yaitu apa? Urwah bin Az-Zubair, ketika kaki beliau terpaksa dipotong karena apa? Karena berpenyakit, beliau mengatakan, alhamdulillah masih ada kaki yang lain, masih ada anggota badan yang lain, dan masih ada apa? Kesempatan untuk zikir. Saya masih punya lidah untuk banyak zikir. Jadi apa? Dia ingat nikmat masih lebih banyak. Fa indal muqaranati yattadihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am. Ketika terjadi pembandingan itu, menjadi jelaslah bagi dia banyaknya nikmat-nikmat yang masih dia miliki, yang dia ada di dalamnya. Wat mihlalu ma asabahu minal makarih, dan akan menjadi apa? Hilanglah, menjadi lenyaplah ke musibah-musibah yang dia alami tadi. Wa kadzalika yuqarinu baina ma yakhafuhu min hudusi dhararin alaih. Demikian pula dia membandingkan antara perkara yang dia khawatirkan, berupa apa itu? Terjadinya bahaya yang mungkin akan menimpa dirinya, wa bainal ihtimalatil katsirati fis salamati minha. Dengan apa? Membandingkan kemungkinan apa? Yang lebih banyak untuk dia selamat. Kalau dia pikir-pikir, musibah yang diperkirakan itu, saya mungkin akan terkena bahaya cuma 10%. Kemungkinan untuk selamat 90%. Ya sudah, tidak perlu putus asa, tidak perlu berkeluh kesah. Kemungkinan selamat masih besar. Maka apa? Hendaknya kita optimis, jangan pesimis. Jadi dibanding-bandingkan seperti itu. Fala yada'ul ihtimal ad-dha'ifa yaghlibul ihtimalatil katsiratil qawiyah. Maka tidak boleh dia membiarkan membiarkan kemungkinan yang lemah tadi mengalahkan kemungkinan yang banyak yang kuat tadi, yang menyebabkan hidupnya jadi lemah. Wa bidzalika yazulu hammuhu wa khaufuh. Dengan itulah akan hilang kegundahan dan rasa takut dia. Wa yuqaddiru a'dhama ma yakunu minal ihtimalat, dan hendaknya dia memperkirakan kemungkinan yang paling besar, allati yumkinu an tusibah, yang mungkin untuk menimpa dirinya. Perkirakan apa yang paling besarnya yang kemungkinan akan menimpa kita besok ini. Fayuwattinu nafsahu li hudusiha in hadatsat, dan lalu dia mempersiapkan jiwanya untuk apa? Menghadapi terjadinya perkara tadi kalau terjadi. Wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa' minha, dan dia berusaha untuk apa? Menolak perkara yang belum terjadi itu. Apa itu? Persiapan-persiapan. Wa fi raf'i ma waqa', dan mempersiapkan diri untuk apa? Menghilangkan apa yang telah terjadi, au takhfifih, atau mengurangi kadarnya, kadar musibah tadi. As-sadisa asyar, yang ke-16, wa minal umurin nafi'ah, termasuk perkara yang bermanfaat, an ta'rifa anna adhiyatan nasi laka, hendaknya engkau tahu bahwasanya gangguan orang-orang pada dirimu, wa khususan fil aqwalis sayyi'ah, terutama ucapan-ucapan yang jelek, la tadurruk, ini sebenarnya tidak membahayakan dirimu, tak perlu terlalu sedih dengan apa? Ucapan-ucapan orang dan sebagainya. Bal tadurruhum, bahkan ucapan mereka itu akan membahayakan mereka, yaitu apa? Kena dosa ghibah barangkali, atau namimah, atau dosa apa? Berdusta atas nama orang lain. Mereka yang akan dosa, engkau akan menuai pahala, jangan khawatir. Illa in ashghalta nafsaka fil ihtimami biha, kecuali jika engkau menyibukkan jiwamu untuk apa? Memikirkan itu, terlampau memikirkan ucapan orang lain, akhirnya sedih sendiri, ya, akhirnya kita yang rugi. Wa sawwaqta laha antamlika masyairak, dan engkau membolehkan ucapan-ucapan orang lain tadi akhirnya apa? Menguasai perasaanmu. Akhirnya jiwanya dikuasai, perasaan dia dikuasai oleh apa? Ucapan-ucapan orang, akhirnya guncang. Fa in dzalika tadurruka kama darrathum, maka ketika itulah ucapan-ucapan buruk tadi membahayakan dirimu sebagaimana membahayakan pelakunya sendiri. Fa inna anta lam tadha' laha balan fa in anta lam tadha' laha bala, adapun kalau engkau tidak ambil kisah terhadap ucapan-ucapan tadi, lam tadurraka syai'a, maka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan pembahasan ini dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid. Tayyib. As-sabi'a asyar, yang ke-17, wa'lam anna hayataka taba'un li afkarik. Ketahuilah bahwasanya hidupmu itu mengikuti pemikiranmu. Fa in kanat afkaron fima ya'udu alaika naf'uhu fi dinin aw dunya, kalau hidupmu itu adalah berupa pikiran-pikiran yang mendatangkan manfaat kepadamu dalam masalah agama ataupun manfaat dunia, fahayatuka thayyibatun sa'idah, maka hidupmu akan bagus dan berbahagia. Karena apa? Pemikiranmu baik, positif, mendatangkan manfaat. Wa illa fal amru bil akas. Kalau tidak demikian berarti perkaranya akan terbalik. Kalau hidupmu dipenuhi dengan pikiran yang buruk, maka apa? Engkau akan terkena bahaya sendiri. Hidupmu tidak akan bahagia.
Tayyib. As-samina asyar yang ke-18, wa min anfa'il umur li tordilham. Termasuk perkara yang paling bermanfaat untuk mengusir kegundahan adalah antuwatina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah. Engkau siapkan jiwamu untuk tidak meminta syukur kecuali kepada Allah. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun alaik, karena jika engkau berbuat baik kepada orang yang memang memiliki hak kepadamu, au man laisa lahu haq, atau orang yang tidak punya hak terhadap dirimu, fa'lam anna hadza mu'amalatun minka ma'allah, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah adalah muamalah darimu bersama Allah Ta'ala. Fala tubali bisyukri man an'amta alaih, maka engkau tidak perlu ambil kisah, tidak perlu mempedulikan syukurnya orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Tidak perlu ambil kisah dia bersyukur atau enggak. Tapi apa? Cari dari Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala fi haqqi khawasi khalqih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang yang makhluk yang khusus kepada Allah. Yaitu apa? Orang-orang yang didekatkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami itu hanyalah memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun syukur. Walaupun manusia wajib bersyukur pada orang lain, tapi kalau mereka tidak mau bersyukur pada kebaikan kita, cari dari Allah, tidak perlu terlalu sedih. Nanti kita yang akan susah sendiri kalau terlalu sedih. Wa yata'akkadu hadza fi muamalatil ahli wal aulad, dan ini akan lebih ditekankan lagi. Masalah ini di dalam pergaulan dengan istri dan anak-anak. Wa min quwwati tisolika bihim, dan dari kuatnya hubungan engkau dengan mereka. Famata watonta nafsaka ala ilqa'i syarri anhum, maka kapan saja engkau menyiapkan dirimu untuk menghilangkan kejelekan dari mereka, ilqa'i syarri anhum, faqad arahta wastarah, maka engkau telah telah memberikan kebahagiaan kepada mereka dan engkau juga akan bahagia. Engkau akan membuat mereka itu tentram dan engkau juga akan merasa dirimu tentram. Wa min dawa'ir rahah akhdhul fadail, dan termasuk perkara yang mendatangkan ketentraman hati adalah kita cari mana yang lebih utama. Kalau kejelekan kita balas dengan kejelekan, maka kita nggak dapat ketentraman. Tapi itu adalah seimbang. Tapi kalau kejelekan kita balas dengan kebaikan, kita akan dapat kegembiraan, dapat pujian dari para makhluk, dan kita juga akan dipuji oleh Allah dan para malaikat dan pahala yang besar. Walaupun boleh terkadang kita membalas kejelekan dengan kejelekan, itu boleh, tapi tidak perlu sering-sering. Kita cari yang lebih utama, yaitu pahala di sisi Allah. Wal amalu alaiha, dan kita mengerjakan itu. Atau kalau ada akhad berarti wal amali alaiha, kita kerjakan apa yang lebih utama dari perkara-perkara yang diizinkan tadi. Bihasabid da'i an-nafsi, sesuai dengan kadar seruan jiwa kita, dunat takalluf, tanpa kita memaksa-maksakan diri. Walaupun terkadang mujahadatun nafs itu penting, memaksa diri untuk melatih diri apa yang lebih utama. Kalau selalu dendam, memang kita akan letih sendiri. Biasakan diri untuk jadi pemaaf, jadi orang yang sabar. Lama-lama tanpa takalluf kita akan jadi orang yang lebih utama, lebih baik. Alladzi yaklakuk. Alladzi yaklakuk, yang akan menggoncangkan dirimu tadi. Wa ta'udu ala adrajika khaiba. Berarti ta'udu engkau berarti ya. Dan akan kembali kepada kepada adrajika. Adraj itu adalah langkah-langkah, yaitu hasil dari langkahmu. Kalau engkau selalu seperti itu, tidak mengambil yang lebih utama, khaiban, engkau akan jadi rugi. Min husulil fadilah, yaitu engkau akan rugi dari hasilnya keutamaan, yaitu engkau akan tidak berjaya mendapatkan keutamaan. Kalau engkau biasa untuk selalu membalas dendam kejelekan dengan kejelekan, engkau akan rugi. Tidak dosa, tapi akan tidak mendapatkan pahala yang banyak. Haitsu salakta tariqal multawi, karena engkau akan menempuh jalan yang berliku-liku. Boleh jadi kejelekan dibalas kejelekan, lalu orang lain akan membalas kita lagi. Akhirnya tidak akan selesai itu rantai dendam itu. Walaupun kita nggak dosa, dia yang dosa, cuma kita yang letih, pikiran kita akan penat sendiri. Taib, wa hadza minal hikmah, dan ini adalah bagian dari hikmah. Wa anta takhidha minal umuril kadirah umuran safiyatan hulwah, yaitu engkau mengambil dari perkara yang keruh, perkara-perkara yang jernih dan manis, cari yang lebih baik. Wa bidzalika yazidu safa al-ladzat, dengan itu akan bertambah
jernihnya kelezatan, wa tazulul aqdar, dan akan menjadi hilanglah kekeruhan-kekeruhan. Taib, atasi'a asyar, sebab yang ke-19, ij'alil umuran nafi'ata nasba ainaik. Jadikan perkara-perkara yang bermanfaat itu selalu ada di hadapanmu, yang menjadi pedoman bagimu. Wa'mal ala tahqiqiha, dan berusahalah, bekerjalah untuk merealisasikan tadi. Cari apa yang bermanfaat. Wala taltafit ilal umurid dharrah, jangan engkau menoleh kepada perkara-perkara yang membahayakan. Lital huwa bidzalika anil asbabil jalibati lil hammi wal hazn. Karena kalau engkau menyibukkan diri dengan perkara yang lebih bermanfaat, engkau akan apa? Akan lalai dengan sebab itu apa? Dari sebab-sebab yang mendatangkan kegundahan dan kesedihan. Perkara yang membahayakan kalau kita tempuh akan mendatangkan kegundahan. Tapi kalau kita sibuk dengan yang bermanfaat, kita akan apa? Selamat dari kesedihan. Wasta'in birrahati wa ijma'in nafsi alal a'malil muhimmah. Dan pergunakan pergunakan ketentraman hati dan apa itu? Konsentrasi dan fokusnya jiwa itu kepada apa? Kepada amalan-amalan yang penting. Untuk apa? Mengerjakan amalan-amalan yang penting. Taib. Al-Ishrun, sebab yang ke-20, wa minal umurin nafi'ah hasmul a'mali fil hal. Dan termasuk perkara-perkara yang bermanfaat adalah kita membatasi amalan kita itu di masa yang sekarang. Sibukkan dengan yang sekarang dulu, kerjakan yang sekarang. Jangan apa yang masa yang akan datang yang masih mungkin untuk dikerjakan besok. Kerjakan yang sekarang. Wat tafarrughi fil mustaqbal. Yaitu apa? Kita tahan diri dari memusatkan perhatian pada masa yang akan datang. Selesaikan tugas yang sekarang dulu. Li'annal a'mal idza lam tuhsam ijtama 'alaika baqiyatul a'malis sabiqah. Karena pekerjaan-pekerjaan itu kalau tidak dibatasi akan terkumpul pada dirimu sisa-sisa pekerjaan yang lalu, wandhafat ilaihal a'malul lahiqah, dan akan bergabung kepadanya pekerjaan yang akan datang. Akhirnya apa? Tugas bertumpuk, pening kita. Maka apa? Satu persatu kerjakan sesuai dengan waktunya. Apa yang harus didahulukan? Dahulukan. Yang boleh ditunda, tunda dulu. Fatastadu wa ta'atuha, sehingga tekanannya akan semakin berat. Nah, jiwa kita akan pening. Pikiran kita akan pening, jiwa kita akan sesak kalau terlalu banyak beban. Fa idza hasamta kulla syai'in biwaqtih, maka kalau engkau membatasi segalanya sesuai dengan waktunya, ataital umural mustaqbalah biquwwati tafkir, maka engkau akan mampu mendatangi perkara masa yang akan datang dengan apa? Kekuatan pikiran, wa quwwati amal, dan kekuatan amalan, karena tugas yang sebelumnya sudah selesai. Tayyib, al-hadi wal ishrun, sebab yang ke-21, wa yambaghi an tatakhayyara minal a'malin nafi'ah al-ahamma fal aham. Hendaknya engkau memilih dari amalan-amalan yang bermanfaat itu mana yang paling penting, lalu yang paling penting berikutnya. Kalau kurang penting boleh diakhirkan, cari yang paling penting duluan. Tayyib. Walaupun apa? Hukum asalnya adalah wajib, tapi lihat mana yang lebih penting. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim di dalam apa? Di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Dan ini juga banyak disebut oleh apa? Imam Nawawi di dalam kitab beliau apa yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baca Quran itu penting dan wajib terkadang. Terkadang wajib, terkadang mustahab. Tapi apa? Kalau rumah sedang terbakar, jangan baca Quran. Sibukkan untuk apa? Cari air dulu. Demikian pula apa kata Syekhul Islam? Puasa itu terkadang wajib dan terkadang mustahab. Tapi kalau ternyata ada orang sedang tenggelam di sungai dan perlu dibantu, kerjakan itu dulu. Lihat apa yang paling penting dulu, baru selesaikan yang berikutnya dan berikutnya. Baik. Wa mayyiz baina ma tamilu nafsuka ilaih, dan bezakan antara amalan yang jiwamu itu condong kepadanya, wa tashtaddu raghbatuka fihi, dan memang apa? Minatmu itu besar pada amalan tadi. Kerjakan ini dulu. Selama itu adalah bermanfaat, bukan sesuai hawa nafsu, tapi mana yang bermanfaat. Agar apa? Agar kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Memang kita sedang berminat padanya dan jiwa kita juga suka padanya. Kerjakan itu dulu. Fa inna diddahu yuhditsu sa'amata wal malala wal qadr. Karena kebalikannya, kalau perkara ini sebenarnya kurang kita sukai, tapi kita kerjakan juga padahal masih ada yang lebih kita sukai dan semuanya bermanfaat dan baik, maka itu akan menghasilkan sa'amah, yaitu bosan. Jiwa kita akan cepat bosan. Wal malal, yaitu jemu. Wal qadr, dan akan keruh, hasilnya nggak akan maksimal. Wasta'in ala dzalika bil fikri shahih, dan
pergunakan di dalam mengurusi itu apa? Pemikiran yang betul. Bukan dengan hawa nafsu, tapi apa? Gunakan pikiran yang jernih, lihat dalil-dalil dan cari nasihat-nasihat dari orang yang pandai dan seterusnya. Wal musyawarah, dan musyawarah dengan orang yang lebih berpengalaman dan lebih berilmu. Mana yang lebih layak saya utamakan? Fama nadima manistasyar, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dengan orang yang pandai. Baik, sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah, beliau mengatakan apa itu? Mana dimaman, apa itu? Istakharul khaliq wastasyarul makhluk summa azam. Yaitu apa? Tidak akan menyesal orang yang istikharah dengan Allah, kemudian apa? Musyawarah dengan para makhluk, kemudian dia membulatkan tekad. Kemudian wadrus maturidu fi'lahu darsan daqiqa. Pelajari perkara yang engkau ingin melakukannya itu dengan apa? Yaitu pembelajaran yang teliti, yang mendetail. Lihat, ini layak enggak untuk dikerjakan? Perhatikan baik-baik. Fa idza tahaqqaqtal maslahah, kalau engkau merasa pasti dia itu maslahatnya besar, bukan hanya maslahat yang kecil, khamr juga punya maslahat, tapi apa? Cari yang maslahatnya itu pasti dan lebih besar. Wa azamta, dan engkau telah bertekad untuk mengerjakan itu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang bertawakal. Insyaallah ditutup dengan kalimat yang manis. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai dengan taufik dari Allah. Jazakumullah khairan.